لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan dari surah An-Nisa ayat 5 dan 6 yang pada paragraf ini berjudul tentang larangan membelanjakan harta bagi orang-orang safih, ya, orang-orang yang belum sempurna akalnya, anak kecil dan yang sederajat dengan mereka, serta tidak menyerahkan harta mereka kecuali apabila mereka telah memiliki ar-rusydu, ya, memiliki akal ataupun kemampuan dan kecerdasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin ataupun menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak-anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan tersebut bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas kesaksian itu, ya. Sama sekalian, latar belakang atau sebab turunnya ayat yang ke-6, ayat ini turun berkaitan dengan diri Thabit bin Rifa'ah dan amnya atau paman dari ayah, ya. Disebut am, ya, kalau paman dari ibu disebut khol, ya.
Am ini di bahasa kita jadi itu ya, atau paman dari ayah, yaitu bahwa Rifa'ah meninggal dunia ketika putranya Sabit ini masih kecil. Lalu pamannya Sabit datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya putra saudaraku atau keponakanku itu adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya. Apa yang halal untukku dari hartanya, dan kapan saya harus menyerahkannya kepada Sabit? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ya, waqtal yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka sampai pada batas kemampuan untuk menikah ya. Jadi ini latar belakang turunnya ayat yang ke-6, dan ayat yang dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu ini tidak hanya mencakup kepada yang berkaitan turunnya saja, apakah personilnya ataukah kasusnya ya, terkait dengan yang bersangkutan, tidak hanya orang-orang itu, tetapi ayat-ayat seperti ini berlaku untuk kita semuanya ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah ataupun pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat ataupun hadis itu dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Lafadznya umum, waqtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Siapa ya? Ini umum semuanya. Kita semuanya sebagai kaum muslimin ini terkena seruan yang ada di dalam ayat ini ya, bukan hanya pamannya Sabit saja, tetapi ini berlaku sepanjang waktu dan sepanjang masa ya, sampai kita sekarang ini. Jemaah sekalian, terkait dengan munasabatul ayat, persesuaian ataupun keterkaitan antara ayat ini dan yang sebelumnya, dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyerahkan kepada anak-anak yatim harta mereka, dan memerintahkan untuk memberikan mahar kepada para istri. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua syarat yang mencakup dua hal sekaligus, yaitu tidak adanya as-safah, belum memiliki akal sempurna, dan menguji sikap dan kedewasaan anak-anak yatim demi menjaga harta mereka agar tidak musnah dan digunakan secara keliru. Karena harta ini kalau tidak dikelola oleh orang yang amanah atau oleh orang yang betul-betul memiliki kemampuan, justru akan habis dan memberikan bahaya kepada sahibul malnya, kepada pemilik dan pemakai harta itu ya. Maka ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala melarang membiarkan orang-orang safih, orang-orang yang tidak memiliki akal penuh tadi, menggunakan harta adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok penyangga kehidupan, baik untuk berdagang atau yang lainnya. Larangan ini mengisyaratkan bahwa larangan bagi para safih untuk menggunakan harta mereka ada kalanya disebabkan mereka masih anak-anak, atau dikarenakan gila ya, atau dikarenakan buruknya bentuk pembelanjaan dan penggunaan harta, dikarenakan kurang akal atau kurang agama, atau dikarenakan pailit ataupun bangkrut ya. Yaitu jika seseorang menanggung utang sedangkan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk digunakan membayar utang-utang tersebut. Maka apabila para pemberi utang ini meminta kepada hakim untuk melarang dirinya menggunakan hartanya atau al-hajru, maka hakim harus memenuhi permintaan tersebut. Para ulama berbeda pendapat seputar kepada siapakah sebenarnya pesan ayat ini ditujukan.
dan siapa saja yang sebenarnya disebut sebagai sufaha itu ya. Pendapat-pendapat yang paling masyhur dalam hal ini adalah bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada para wali atau pengasuh anak-anak yatim. Sedangkan as-sufaha adalah anak-anak yatim secara mutlak atau orang-orang yang menghambur-hamburkan harta dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepatutnya. Atau pesan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat dan larangan ini mencakup setiap orang yang safih, orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu serta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pesan ayat ini ditujukan kepada setiap orang yang berakal sempurna. Sedangkan yang dimaksud as-sufaha adalah kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan yang dimaksudkan adalah larangan memberi, bukan memberikan harta kepada orang yang tidak memiliki ar-rusydu, kedewasaan dan kecakapan di dalam menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar. Dan ini mencakup anak-anak, orang gila dan orang yang dilarang menggunakan harta dikarenakan bersikap menghambur-hamburkan harta dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak patut. Jadi Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud lebih umum ya. Jadi khitab ataupun seruan yang ada dalam ayat ini bukan hanya al-yatama tetapi juga kepada para wanita ya, para istri ataupun anak-anak yang lain yang bukan yatim. Ketika mereka belum diberi kemampuan mengelola, maka mengelola uang ya, mereka akan menghambur-hamburkan ya. Ya, ini juga yang bisa kita ambil inspirasi ya di pondok-pondok pesantren ya. Kita bisa mengetahui ada kebijakan-kebijakan tertentu yang itu menjadi maslahat untuk anak-anak ya, pembatasan belanja ya. Biasanya pondok-pondok punya kantin. Nah, sebagian pondok itu membatasi sehari harus belanja maksimal 20.000. Ada yang lebih rendah 10.000 ada. Di pondok saya itu rencana karena kalangan menengah ke bawah 6.000 saja. Nah, itu sehari supaya mereka menghemat. Nah, itu bisa diukur ya belanjanya anak-anak. Nah, ada pondok-pondok tertentu yang loss, yang tidak ada batasan maksimal belanja sehari berapa, sehingga cerita kawan-kawan yang memondokkan anaknya itu biaya untuk jajan di kantin lebih banyak dari bayar SPP-nya. SPP-nya berapa ya, 600-an atau nah, itu belanjanya biasa 1 juta dalam 1 bulan. Wah, ini berarti nggak ada batasan. Nah, inilah ya kaitannya ayat ini, walaupun tadi saya katakan memang khitabnya adalah untuk wali ya, para pengasuh anak-anak yatim, tidak memberikan harta kepada anak-anak yang yatim yang diasuh ketika mereka belum punya kecerdasan berpikir tadi. Nah, ini juga bisa kita ambil kesimpulan pada kasus-kasus yang lainnya. Ketika istri ataupun anak-anak kita belum bisa mengelola dengan baik, lebih baik kita batasi dengan tentunya dengan cara musyawarah ya, supaya tidak timbul kesalahpahaman di antara masing-masing. Nah, berdasarkan pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada para wali anak-anak yatim, maka penyandaran kata al-amwal atau harta-harta kepada para wali sebagai pihak yang kepada mereka pesan ayat ini ditujukan, sehingga seolah-olah harta tersebut adalah harta mereka, padahal sebenarnya harta yang dimaksud adalah harta anak-anak yatim itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan penekanan yang lebih agar mereka menjaga dan memelihara harta anak-anak yatim tersebut dengan sungguh-sungguh, seperti menjaga dan memelihara harta mereka sendiri. Hal ini dengan cara menganggap harta anak-anak yatim tersebut seperti harta mereka sendiri.
karena antara walid dan yatim berada di bawah asuhannya terdapat ikatan nasab. Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu oleh Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas tadi, pendapat yang mengatakan bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat dan yang dimaksud adalah larangan memberi harta bukan memberikan kepada safih, maka berdasarkan pendapat yang kedua ini berarti penyandaran kata al-amwal kepada dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua yang dimaksud adalah hakikatnya. Maksudnya al-amwal atau harta tersebut memang benar-benar milik mereka, bukan milik sufaha. Hal ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Jadi arti ayat ini berdasarkan pendapat yang pertama adalah, dan janganlah kalian memberikan kepada sufaha harta mereka yang ada di bawah pengawasan dan penjagaan kalian. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, arti ayat ini adalah, dan janganlah kalian memberi sufaha dari harta kalian. Perluasan makna adalah di yang kedua, semuanya benar. Pendapat pertama atau kedua ini semuanya betul, semuanya memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, ada kalimat menarik yang disebutkan pada ayat yang kelima ini yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah mengatakan allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan harta tersebut untuk kalian sebagai penopang. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwa harta adalah tiang atau penopang hidup. Sebab menjadi baiknya kehidupan dan sebab urusan menjadi lancar dan tertata dengan baik itu dengan harta. Sebuah umat bisa maju dan membangun menara peradaban. Dengan harta kehidupan individu dan masyarakat bisa bahagia, dan dengan harta kemenangan terhadap musuh bisa tercapai. Ya, bisa kita lihat baik itu dalam skala pribadi ataupun kolektif dalam sebuah lembaga, misalnya negara. Kalau dulu ya di Saudi Arabia pada saat era yang masih dulu ya, ketika belum ditemukan tambang minyak, mereka hidup dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah ditemukan tambang minyak, luar biasa, mereka bisa membangun pembangunan yang luar biasa. Keberadaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dibangun luar biasa, gedung-gedung pencakar langit dan lain-lain ini luar biasa. Nah, itu dengan harta. Apabila harta ini berada pada individu yang baik, kelompok masyarakat yang baik, maka harta ini akan memberi berkah, manfaat untuk semuanya. Nah, tapi kebalikannya, kalau harta ini dimiliki oleh orang, individu atau kelompok yang tidak baik, maka akan memberi madarat, dampak yang bahaya kepada masyarakat luas. Nah, di sini kaitannya ya, Allah memberikan tinjauan atau memberikan keterangan, informasi kepada kita semua, kaitannya bahwasanya harta ini qiyaman, sebagai penopang dalam kehidupan, dalam konotasi yang baik di sini ya. Para salaf, orang-orang terdahulu berkata, harta adalah senjata seorang mukmin, dan sungguh saya meninggalkan harta yang nantinya Allah akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dariku atas harta yang saya tinggalkan tersebut, lebih baik daripada saya harus butuh dan meminta-minta kepada orang lain ya. Ini dalam konteks yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita ini berdaya ya, artinya mampu ya, secara finansial. Beda konteks dalam hal yang kaitannya dengan masalah zuhud ataupun masalah kesederhanaan ya, masalah qanaah, ini tema lainnya yang tentunya tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya. Cuman ini untuk penekanan supaya kita dalam hal ini tidak memandang negatif kepada harta. Kita pandang secara proporsional ya. Apabila harta ini digunakan untuk kebaikan, maka nanti hisabnya kan juga untuk
kebaikan juga ya. Abdurrahman bin Auf itu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, termasuk yang paling kaya. Tapi beliau sering menangis karena takut pada saat di yaumul hisab nanti. Kalau hartanya banyak, hisabnya lebih lama, auditnya lebih lama, pertanyaannya lebih panjang, lebih lama. Batas waktu para fuqara masakin dan para agniya, orang-orang kaya yang masuk surga ini, para fuqara masakin ahlul jannah yang sudah masuk surga itu mereka masuk lebih dulu. Sementara para agniya, orang-orang kaya ini masih tertahan di pintu surga. Jaraknya 500 tahun atau setengah hari kalau di akhirat. Kalau di dunia adalah 500 tahun jauh jaraknya itu. Orang-orang fuqara masakin sudah masuk ke surga, para agniya itu masih tertahan. Ini yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf menangis tadi, karena ya itu tadi, walaupun dia dijamin masuk surga, tapi karena kekayaannya banyak, ya hisabnya lama. Walaupun nanti ketika sudah masuk surga, orang-orang yang kaya ini dan menempati tempat-tempat surga itu posisinya bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang lebih dulu masuk surga, karena kontribusi untuk umat lebih banyak dengan hartanya itu ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat kedudukan ya harta di dalam Islam, ini banyak manfaat dan juga banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya bahwasanya harta ini salah satu dari 5 kebutuhan pokok yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams, yaitu 5 hal yang mendesak yang menjadi pertimbangan untuk pengambilan hukum ya, yang wajib untuk kita jaga. Istilahnya ada hifdzuddin ya, menjaga agama, itu pertimbangan pertama. Ada hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ada hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl atau menjaga keturunan, dan juga hifdzul mal, menjaga harta. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia dibunuh gara-gara menjaga, mempertahankan hartanya, itu termasuk mati syahid. Nah, itu menunjukkan kemuliaan ya, bukan berarti dia hamba harta semata-mata, tapi itu adalah hartanya, miliknya, harus dilindungi. Dia mempertahankan miliknya yang halal ya, yang dia dapatkan dari cara yang halal, itu hak dia dan terhormat kematiannya di sisi Allah. Yang kedua, harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Kemudian harta sebagai cobaan atau fitnah. Kalau tidak dikelola, ya maka harta ini bisa menjadi cobaan yang apabila dia sabar ya dalam menghadapinya, bersyukur, nah, dia mendapatkan barokah. Tapi kalau dia tidak pandai mengelolanya, ya dia terkena fitnah, cobaan ya. Seperti Qarun yang dulunya miskin dan rajin ibadah, nah, maka datang kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya menjadi orang kaya. Nabi Musa sudah ingatkan, jangan-jangan kalau kamu sudah kaya nanti lupa ibadah. Nah, dia tetap ngotot saja ya, nah, minta didoakan Nabi Musa. Akhirnya didoakan, maka Qarun menjadi kaya raya. Yang sebelumnya rajin ibadah menjadi malas ibadah. Bahkan pada saat ditarik untuk zakat, Qarun tidak mau dan bahkan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, saya mendapat harta banyak ini karena ilmu yang saya miliki ya. Nah, itulah kekikiran ataupun kekafiran Qarun ya, sehingga dia termakan oleh bumi dengan hartanya tenggelam ya di bumi itu. Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan. Ya, ini pastilah ya, kita di dalam kehidupan menginginkan segala sesuatu yang sifatnya sebagai fasilitas kesenangan kita, maka ini membutuhkan harta. Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat yang kita alokasikan ya untuk amal jariah,
kita punya tanah, kita alokasikan untuk wakaf masjid, wakaf musola, pesantren, pendidikan dan lain-lain, maka itu sebagai sarana yang bisa kita dapatkan pahalanya sampai di akhirat. Dan harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Dan juga harta sebagai amanah titipan dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah, karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Pemilik mutlak terhadap harta dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Kepemilikan manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Rasulullah bersabda yang artinya seorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal, yaitu usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan. Nah, hartanya ini ada 2 pertanyaan, di mana ya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dialokasikan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan ya. Jadi kalau 3 pertanyaan itu kaitannya 1 saja poin pertanyaannya, tapi kalau tentang harta 2 poin ya, dari mana sumbernya, apakah halal ataukah haram, dan alokasinya kemana, apakah untuk yang baik ataukah untuk yang tidak baik ya. Tempo hari ada yang bertanya tentang perayaan Agustus ini, kan biasanya ada tarian ya. Nah, tarian-tarian ini kan macam-macam. Kalau untuk sekedar misalnya jalan sehat atau lomba-lomba ya, jalan sehat ini juga harus dikritisi ya, harus hati-hati ya, hadiahnya dari mana. Kalau peserta itu urunan membayar sekian ya, terus dikumpulkan untuk hadiah, maka ini sebagian ulama mengkategorikan ini maisir, perjudian ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Hadiahnya harus dari pihak ketiga, dari sponsor ya, atau ya dari sumbangan misalnya, atau dari yang lain, bukan dari peserta. Nah, jadi kalau peserta mengalokasikan sedikit harta untuk mendapatkan yang banyak, itulah sisi maisirnya di situ ya, sisi judinya di situ. Kalau memang dia nyumbang, ya nyumbang saja tarian ya. Kalau dia tarian ditarik itu paksa ya silakan, tapi dia nggak usah ikut-ikutan ya, nggak usah ikut menikmati hadiahnya, atau mungkin dia tidak ikut jalan sehat, tidak ngambil kuponnya misalnya ya. Sudah, nanti biar yang dapat hadiah yang lainnya. Jadi kalau harta ini alokasinya harus jelas. Ada lagi yang tanya, gimana Ustadz, ini jelas alokasinya untuk bantengan. Bahkan mengatakan ya, itu berlebihan juga pertanyaannya. Seandainya kami dibunuh juga nggak akan bayar, katanya gitu ya. Saking semangatnya ya, karena alokasinya untuk bantengan. Nah, jadi jemaah sekalian, memang serba sulit ya kita dalam bermasyarakat ini ya. Nanti nggak mau kontribusi dianggap ekstrim, radikal, macam-macam ya. Nah, kalau alokasi yang buruk itu ya, ada fatwa sebagian ulama yang kita boleh setuju atau tidak ya. Itu diambilkan dari uang-uang yang syubhat. Jadi kalau alokasinya yang tidak benar ya, uang-uang syubhat, kan ada ya, mungkin ya, kadang-kadang dari perusahaan tertentu yang punya hasil bunga bank yang banyak ya. Nah, itu ya, kalau di lembaga kami juga ada yayasan kami ada alokasinya ya, yang untuk fasilitas publik yang memang digunakan untuk bersama ya, untuk dinikmati bersama ya, untuk paving atau untuk bikin MCK umum atau yang lain-lainnya, itu sebagai solusi ya. Karena sebenarnya sama sekalian ya, harta ini kan netral ya, harta ini tidak punya dosa apa-apa. Nah, dia kena hisab itu dari pelakunya. Nah, dari yang mendapat harta ini dari mana? Apakah dari sumber yang boleh ataukah tidak boleh, itu menjadi ada dampak hukumnya kan di situ ya. Uang 1 juta ini ada dari sumber yang halal, ada juga dari yang haram. Kalau
nominalnya itu netral, dia tidak punya dampak hukum apa-apa, tapi yang menjadi berdampak itu karena sababul wurudnya atau sumber dananya dari mana itu ya, yang menjadi persoalannya. Nah, ini harus kita waspadai ya. Teman sekalian, berikutnya tentang fungsi harta di dalam Islam. Yang pertama, menyempurnakan pelaksanaan ibadah khos, ibadah mahdhah, seperti bekal untuk haji, zakat dan sebagainya ya, untuk umroh. Kalau kita nggak punya uang, nggak bisa, walaupun murah tetapi kan tetap butuh, kecuali kalau dia dapat rezeki undian atau hadiah misalnya ya, hadiah ataupun reward dari perusahaan ataupun ada peserta ya. Berapa kali kami mengadakan acara halal bihalal atau ini ada sponsor yang menanyakan ya kepada peserta ya, misalnya kalau pas halal bihalal, siapa di antara peserta yang tilawah Qur'annya khatam di atas 10 kali, nah angkat tangan 5 orang misalnya, maka 5 orang maju, nah namanya diundi, 1 orang diberangkatkan umroh. Nah itu boleh ya, tidak ada ini ya, tidak ada modal yang dikeluarkan oleh peserta, modal uang ya. Kalau peserta yang hadir itu dalam acara tertentu, event tertentu, dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan undian, nah itu termasuk tadi maisir atau judi tadi. Yang kedua, fungsi harta meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran ya. Ada sebuah asar ya, saya lebih cenderung ini asar dari Ali bin Abi Thalib, qatal fakru an yakuna kufran. Nah, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Daerah-daerah yang minus ya, punten di beberapa wilayah kita di Malang Selatan sana ya, dulu ya, yang mereka ini secara nominal atau penghasilan sangat minus. Ini sasaran bagi para misionaris untuk membagikan sembako, membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok, dan memberikan uang rutin ya, bulanan atau ya pokoknya rutin ya. Tapi imbalannya harus pergi ke gereja ya, pergi memenuhi ritual mereka. Nah, itulah ya, karena kefakiran, kemiskinan itu menjadikan orang meninggalkan iman tadi. Yang ketiga, meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi, dari warisan itu ya, satu generasi ke generasi, yang mana itu akan bisa biasanya kalau orang itu kaya, bapaknya kaya, kakeknya kaya ya, jadi turun menurun ya. Ada cerita di Gresik itu ya, mungkin panjenengan sudah tahu, PT Paulwijo itu besar ya di sana. Terus pemiliknya itu membuat masjid yang namanya Masjid Mudhar Arifin ya, barangkali panjenengan sempat mampir, bagus desain masjid ini ya. Itu sebelumnya yang mewakafkan bertanya kepada Ustadz Jazir yang Jogja, yang Joko Karyan itu ya, beliau apa kira-kira yang bisa dilakukan ya untuk tinggalan ya amal jariah, maka disarankan membuat masjid. Nah, maka didirikan masjid yang bagus sekali. Nah, kemudian masjid ini tidak cukup kalau operasionalnya dari kota infak. Nah, maka untuk itulah dia mewakafkan lagi, ada lahan yang ditanami mangga ya, mangga yang kualitas ekspor, luas, dan itu untuk operasional masjid. Jadi masjidnya dibangun sendiri, kemudian mangganya lahan tadi untuk wakaf operasional masjid, jadi makmur masjidnya ini. Dan pada saat dia sudah meninggal dunia saat musim Covid itu, sebelum meninggal itu mewakafkan 75% hartanya untuk masjid ini. Ketika ditanya, terus anak-anak panjenengan dan keluarga hanya disisai 25%, iya, tapi saya yakin insya Allah 25% ini tidak akan habis dimakan 7 turunan, katanya gitu ya, insya Allah ya, saking kayanya. Nah akhirnya beliau meninggal itu ya. Kalau dalam Islam wasiat ini kan sepertiga saja ya, tapi ini kan mungkin itu tadi ya, sudah ada planning yang luar biasa seperti itu.
ya insya Allah dia tidak akan merugi, justru akan mendapat keberuntungan ya. Semakin harta yang diwakafkan berguna, semakin terus pahalanya mengalir. Nah, yang keempat, menyelaraskan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini ada sebuah riwayat ya, sahih. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Jadi dia fokus ya untuk akhiratnya, sementara dunianya terbengkalai. Kemudian wal akhirah li dunyahu, dia meninggalkan akhirat untuk dunianya, itu juga lebih parah lagi. Hatta yusiba jami'an, sehingga dia harus mengurus dua-duanya. Fa inna dunya balagun ilal akhirah, karena dunia itulah sebagai pengantar yang bisa menjadi jembatan fasilitator untuk akhirat nanti ya. Ad-dunya mazratul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Kalau kita punya apapun di dunia, sebisa mungkin orientasinya. Jadi yang betul di sini kan orientasi ya. Jadi tarokat dunya li akhiratihi itu semata-mata dia tidak mengurus apapun ya, kadang dengan dunia. Yang penting akhirat-akhirat, tidak peduli istrinya makan apa, anaknya makan apa, seperti itu ya, sehingga terbengkalai. Nah, tetapi yang betul adalah orientasi. Walaupun kita mengurus dunia, tapi orientasi niatnya untuk akhirat. Kita dunia bekerja supaya kita punya kemampuan, yang dengan kemampuan uang finansial kita bisa memberikan kehidupan yang layak, memberikan pakaian yang menutup aurat anak-anak istri kita, bisa memberikan makan yang halal untuk keluarga kita. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan tadi dengan fungsi harta ini ya. Jadi harus seimbang intinya ya, dan mendahulukan akhirat, orientasi semuanya untuk akhirat, dan dunia akan mengikuti insyaallah. Mengembangkan dan menegakkan ilmu pengetahuan. Dulu pada era khilafah, kekhilafan Islam, luar biasa, mereka punya harta kekayaan, investasi yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada saat kejayaan itu era khilafah Abbasiyah ya, terutama pada saat Harun ar-Rasyid, itu didirikan yang namanya Darul Hikmah, yaitu semacam tempat ya, yang pusat penelitian. Di situ ada pusat penerjemahan. Jadi di situ asal muasal dari universitas. Jadi di sana diterjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan dari Eropa ke bahasa Arab, sehingga banyak muncul para ilmuwan muslim ya di dunia Arab saat itu ya. Jadi luar biasa menegakkan ilmu pengetahuan, dan para guru yang aktif di bidang pengajaran mendapatkan gaji yang sangat besar, jauh melebihi daripada profesi yang lainnya. Digaji negara ya, seperti PNS seperti itulah ya. Mereka bulanan. Bahkan pada saat itu di era Harun ar-Rasyid, ulama yang punya bekal, punya karya ilmiah, misalnya buku ya, dibawa bukunya ke kerajaan, terus ditimbang, harganya disesuaikan nanti berapa kilo harga ini, berat bukunya ini, maka dikompensasi dengan emas. Nah, jadi diberikan kepada penulis buku ini. Itu sehingga mereka berlomba-lomba ya dalam bidang ilmu. Berikutnya, memutar dan menggerakkan peran-peran kehidupan dengan adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan. Orang sekaya apapun dia nggak disebut kaya kalau nggak ada orang miskin ya. Jadi harus saling membutuhkan. Menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan dan keperluan, sehingga menciptakan barter atau pertukaran barang melalui harta. Sarana distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, tapi sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai ridho Allah. Pemilik dan pemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kemaslahatan pribadi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain, fungsi sosial ya. Inna fil mal haqqun siwa zakat, sesungguhnya pada harta itu ada hak selain daripada zakat. Ada infak, ada sedekah ya, bisa kita alokasikan dari harta kita itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan
keberkahan pada rezeki kita semuanya, sehingga dengan itulah kita bisa berkontribusi di dalam ilau kalimatillah ya. Kita jadikan harta itu sebagai sarana yang abadi ya, sampai kita di alam barzakh dan sampai kita di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.